Tes tes. Tes tes. Baru 7. Ini kenapa 11 terus? Tes tes. Tes tes. Halo. Pak Antonius itu yang dipanggil Pak Antonius. Ciko. Dia pasti akan tampil di hadapan. Oke, assalamualaikum Pak Yamin. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Ya, oke Pak Yamin, di kelompok ini sudah lengkap semua anggotanya dengan Pak Afgan yang mendampingi. Bagi yang saya minta recording tadi siapa? Ibu Anastasia sudah recording ya? Saya Pak. Oke, Ya, nanti kirimkan linknya kepada kami. Oh, iya. Oke, terima kasih Pak. Silakan dilanjutkan pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas waktu yang tersedia. Kita satu grup ya 10 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Ya, dengar Pak. Oke. Ya, kita bersepuluh ya, ber-12. Saya ditemani oleh Mas Afgan. Mas Afgan ini evaluator ya di kelompoknya kita. Jadi selain Mas Afgan ini mungkin teman-temannya Bapak Ibu juga ya. Banyak yang sudah kenal ya dengan Mas Afgan ya. Belum kenal? Mas Afgan, Pak Belum, Afgan. Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oh, belum kenal. Saya pikir karena Mas Kenal, Pak. Afgan ini satu grup dengan Bapak Ibu mestinya ya. Oke, terima kasih. Dan di awal pertemuan ini kembali saya tadi di kelas ya kurang fokus ya pada saat ini, lebih fokus lagi 10 orang. Yang pertama Bu Fitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabling ya suaranya ya. Ibu Fitra, Ibu Iya, Fitra Pak. ini backgroundnya apa? Pendidikan, kesehatan? Oh, perawat Pak, kesehatan. Oh, kesehatan. Iya. Ya, kalau Ibu Uswatun Hasan? Sama Pak, kesehatan. Kesehatan. Laboratorium. Iya, Ibu Ilna? Sama Pak, kesehatan Pak. Kesehatan. Ibu Tia? Kesehatan juga, Pak. Kesehatan. Ibu Elvani? Maaf, Pak. Perawat, Pak. Kesehatan juga. Perawat. Kesehatan semua berarti ini. Ibu Gret? Kesehatan juga, Pak. Perawat. Kesehatan. Iya. Bu Dela? Siap, saya kesehatan juga, Pak. Kesehatan. Pak Jufri? Masih open online course. Ini kan satu tim dengan Randi. Pak Jufri dari mana backgroundnya? Chris, Nia. Pak Jufri dari mana? Pendidikan, kesehatan? Bisa. Ya, coba cari tempat yang lain. Pak Jufri enggak dengar ya? Laptopnya bermasalah tadi tuh, Pak. Tidak bisa bicara, tidak bisa keluar suaranya. Jadi dia cuma lewat chat. Mute di mute juga. Oh, iya. Pak Daniel dari mana?
Kesehatan. Ya, ya, Bu, ya, ya. Kesehatan. Kalau Pak Jufri dari mana ya Bapak Ibu ya? Ya, basicnya kesehatan. Dari kesehatan juga, Pak. Kesehatan. Oh, kesehatan semua ini. Bu Nurul? Dari kesehatan juga? Ya, kesehatan juga. Oh, jadi kesehatan semua ini ya. Iya rata-rata Pak. Ya, Karena rata-rata. golongan 2 rata-rata di kesehatan. Iya, ya. Oke. Yo. Saya mohon izin share screen dulu ya. Baik Pak. Pak Sofian. Ada di situ? Nggak bisa share screen Mas Afgan? Nih. Lap. Sebentar Pak. Kenapa Nurul? Nggak bisa Pak, cuma Pak Dedi, buka Pak Dedi. Yang tuh saya screen Pak Dedi. Pak Dedi. Tes. Kenapa Budi? Sudah bisa untuk saya screen Pak Dedi. Oh ya, oke. Sudah. Oke, di hari pertama ini kita membuka kembali. Kalau kemarin adik-adik semuanya sudah belajar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara di MOOC ya. Dari apa yang dibaca kemudian dievaluasi di MOOC itu, untuk evaluasinya meliputi apa saja kemarin itu? Kan pada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu kemarin di MOOC Bapak Ibu sudah lakukan evaluasi ya. Ya. Ada evaluasinya kan, ada trofi-trofinya itu ya. Iya Pak, sudah Pak. Berarti pada tahap ini Bapak dan Ibu itu ceritanya sudah lulus dengan C1, C2 dengan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, sudah tamat gitu ya, sudah hatam gitu. Nah, pada sesi ini kita hanya mereview kembali gitu ya. Apa sih yang sudah dipahami oleh adik-adik tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke beberapa penugasan-penugasan gitu ya. Kita santai aja, interaktif ya. Kalau di antara teman-teman ada yang saling menambahkan, langsung aja, nggak usah terlalu formal, kita santai tapi tercapai apa yang kita sebagai output pembelajaran kita yang pada saat ini adalah C3, C4 ya. Jadi sudah ke aktualisasi ke aplikasinya gitu ya. Ya oke, ada yang mau cerita tentang Wasbang dan nilai-nilai bela negara, apa yang sudah didapatkan, kemudian kemarin evaluasinya seperti apa, ada enggak yang di antara adik-adikku bercerita lah gitu ya, apa sih gitu ya Wasbang dan nilai bela negara dan evaluasinya itu seperti apa, coba saya ingin dengar juga sejauh mana sehingga kita masuknya enak ya. Siapa yang mau berbagi ya? Kan kalau tidak salah di dalam modulnya itu
Ada yang pertama tentang wawasan kebangsaan, tentang wawasan Nusantara dan seterusnya. Kemudian yang kedua nilai-nilai bela negara, dan yang ketiga adalah SANKRI, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya ada lah yang masih diingat gitu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, kalau yang pertama kan pendahuluan di modul itu, kemudian yang kedua itu tentang wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, budaya dan sebagainya. Ya, silakan adik-adik, mungkin ada yang berbagi cerita, kan masih hangat nih, masih minggu lalu gitu ya. Ya, silakan siapa yang mau berbagi. Ya, inti dari wawasan kebangsaan, konsepnya, wawasan Nusantara, budaya dan sebagainya. Secara garis besar aja, yang kita ingat aja supaya mengalir. Ya, nggak usah takut-takut. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, silakan siapa yang mau berbagi duluan? Siapa? Pak Daniel mau berbagi, boleh lah nilai-nilai bela negaranya, Kak. Ya. Silakan. Materi kemarin di sistem MOC dapat diambil ilmu bahwa wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara pandang kita, cara pandang diri kita terhadap diri kita di dalam bernegara, terhadap diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa. Mungkin seperti itu. Jadi di dalam wawasan kebangsaan bagaimana kita untuk dapat mencintai suatu negara, kita harus menyadari bahwa di dalam negara ini kita merupakan satu kesatuan, sehingga harus lebih lebih saling menghargai, seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang keliru, Pak. Iya. Jadi terima kasih banyak atas berbaginya ya. Gak masalah, itu intinya bahwa wawasan itu cara pandang ya. Bagaimana cara pandang kita terhadap Nusantara ini, Nusa dan Antara yang dibatasi oleh pulau-pulau ya, dengan berbagai ragam warna dan sebagainya. Ya, makasih Pak Daniel. Ada yang mau menambahkan mungkin di topik-topik yang lainnya seputar wawasan kebangsaan? Siapa? Saya Uswatun Hasanah. Ya, silakan Bu Uswa. Ya, kemarin saya sempat baca dari modul itu tentang pertama kalinya organisasi di Indonesia terbentuk, sehingga Perhimpunan Indonesia terbentuk, sehingga pemuda-pemuda Indonesia meminimalisir atau meniadakan perbedaan-perbedaan, sehingga Indonesia bisa bersatu. Seperti pertama kali berdirinya Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia yang didirikan oleh dokter-dokter muda Indonesia. Iya. Oke ya. Ya, jadi dari kilas sejarahnya ya Bu Uswa ya. Kilas sejarahnya dimulai dari Budi Utomo, kemudian BPUPKI, PPKI sampai kemerdekaan. Dari kilas sejarah dari Nusantara ini, dari kemerdekaan ini, sehingga tercermin atau terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Terus kalau model evaluasinya kemarin gimana di MOC kalau boleh tahu? MOC kemarin kebanyakan itu Pak yang Perhimpunan Indonesia sama Budi Utomo, makanya saya tangkapnya yang itu. Di evaluasinya? Iya, evaluasi akademiknya. Saya keluar yang itu banyaknya Pak. Banyak yang di kilas sejarahnya ya? Iya, kalau untuk wawasan kebangsaannya. Kalau untuk nilai-nilai bela negara ada nggak? Ada Pak, cuman berapa saja kayaknya, saya lupa.
Iya, oke. Untuk wawasan kebangsaan mewakili Pak Daniel dengan Ibu Uswatun Hasanah ya. Ya, bagaimana cara pandang kita terhadap Nusantara ini dari sisi geografisnya, dari sisi orangnya ya, bangsanya, sukunya yang bermacam-macam gitu ya, untuk satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kita lanjut ke nilai-nilai bela negara ya. Sebetulnya di wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu sendiri ada berapa nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air, Berbangsa dan Berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila dan idola sebagai negara, rela ideologi berkorban negara, untuk bangsa dan negara, Ya, terus satu lagi. memiliki kemampuan awal baik bela secara negara. fisik maupun Ya, psikis. Ya, sudah. baik secara psikis Ya. maupun fisik. Ya, adik-adik sudah tahu nilai-nilai bela negara itu ada 5, ada juga literatur lain yang mengatakan 6 ya. Tapi yang di modulnya yang saya baca, yang di MOOC itu 5. Iya, Pak. Ya, sebetulnya kalau yang 6 itu pecahan dari 5, menciptakan kesejahteraan. Ya. Ya, intinya gitu ya Bu Elvani ya. Iya, Pengembangan Pak. dari yang nomor 5 gitu ya. Oh iya, Pak. Ya, intinya kesejahteraan, tapi statementnya agak panjang dikit ya. Nah, di dalam nilai-nilai bela negara inilah inti dari pembelajaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi nanti adik-adik semuanya belajar sebuah studi kasus atau video gitu ya. Nah, kemudian adik-adik mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa, terus jika dihubungkan dengan nilai-nilai bela negara saat ini, ya berhubungan dengan nilai bela negara indikator keberapa, kan ada indikator-indikatornya ya, setiap misalnya rela berkorban itu indikatornya ya ada 6 dan seterusnya. Jadi nanti adik-adik menghubungkan itu kasus yang ada dengan nilai-nilai bela negara. Ya, kemudian kalau kita buka ya. Kemudian yang ketiga, topik yang ketiga atau pokok bahasan yang ketiga di dalam wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu ada menyinggung Sankri ya, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu ada juga, saya juga sama-sama buka ya kemarin. Ada itu yang bagan atau struktur lembaga negara dari presiden, lembaga pemerintahan ya, mulai dari undang-undang turun terus sampai kabupaten kota, adik-adik sudah melihatnya semuanya ya. Dan saya sedikit membuka kembali ya slide-nya. Oke. Bisa dilihat ya PowerPoint-nya ya. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Tidak bisa, Pak. Oke. Ya, ini sebuah ilustrasi adik-adik ya. Ya, kalau adik melihat gambar ini, gambar apa? Gambar wanita muda. Wanita Soalnya muda. gambar perempuan, Pak. Iya, perempuan. Ada yang bilang wanita muda. Terus apa lagi? Wanita tua, Pak. Masa wanita muda aja? Wanita tua, Pak, juga. Wanita tua. Ya. Terus ada lagi? Ya. Jadi luangkan 10 detik untuk melihat gambar di samping.
Ya, pengkondisian mempengaruhi persepsi dan paradigma kita. Ya. Jika 10 detik saja demikian, bagaimana jika pengkondisian yang berlangsung lama? Artinya cara pandang kita itu antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena kita dibesarkan oleh lingkungan yang berbeda. Jadi menanggapi sesuatu permasalahan itu antara satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang toleran dan ada yang tidak toleran. Itu makna dari ini. Tapi kita kembali ke gambar lagi. Nah, adik-adik menyebutkan bahwa ini ada 2 gambar. Ada wanita muda dan wanita tua. Gitu ya. Ya. Kalau wanita muda ini ya, ini matanya ya. Iya. Ada bulu matanya. Ini dagunya ya. Iya. Ini telinganya. Iya. Ini mahkotanya. Kalau wanita tua, ini hidungnya ya. Iya. Yang di bawah dagunya, Pak. Ini mulutnya ya. Iya. Ini dagunya, ini wanita tua. Jadi persepsi seseorang untuk melihat sesuatu, mengkomentari sesuatu itu berbeda antara yang satu dengan yang lain yang sama-sama benar ya. Sehingga kenapa kita itu tidak boleh egois ya, mengakui bahwa pendapat kita yang paling benar. Ketika melihat gambar ini kita diberi pembelajaran bahwa kita jadi manusia nggak boleh egois. Ternyata ada dari sisi-sisi yang berbeda yang sama ya, yang punya makna yang sama. Misalnya di kantor kita beda pendapat boleh aja, tapi kita sama-sama mewujudkan satu tujuan organisasi yang sama. Oke. Ya, ininya ya, ini yang muda ya, wanita muda, ini wanita tuanya gitu ya. Oke, ini adalah persepsi. Oke. Nah, kemudian menyinggung kembali bahwa wawasan kebangsaan ini dilatar belakangi oleh menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Kenapa ada ini pembelajaran ini adalah untuk menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Kemudian berikutnya menumbuhkan rasa memiliki jiwa dan besar dan patriotisme. Nah, dengan adik-adik membuka kembali modul ini, adik-adik mempunyai jiwa besar ya. Orang dulu berjuang begitu ikhlasnya, begitu berkorbannya, gitu, jiwa raganya diserahkan. Nah, sehingga kita juga memiliki jiwa patriotisme yang tinggi di dalam melayani orang banyak, melayani masyarakat. Ya, kita nggak boleh mengeluh gitu ya. Pasiennya ini kok banyak banget gitu ya. Nah, pasien banyak dengan pasien sedikit gajinya sama saja gitu ya. Tapi sebagai manusiawi kadang-kadang kita juga boleh sih mengeluh gitu ya. Ini pekerjaan padat sekali, tapi kok pimpinan ini nggak ngerti, nggak memberikan reward sama kita gitu. Kadang ada di dalam perasaan kita seperti itu. Ya. Tapi itu cepat-cepat kita tepis bahwa keikhlasan itu membawa kita untuk menjadi orang-orang yang sehat gitu ya. Maksudnya di sini adalah ketika kita bekerja dengan ikhlas, walaupun taruhlah dari sisi kuota itu melebihi batas gitu ya, kita ikhlas, Tuhan akan memberikan kesehatan kepada kita ya. Nah, kesehatan itu juga rezeki untuk kita, karena ketika kita tidak sehat, kita tidak bisa menikmati apapun ya, tidak bisa merencanakan apapun ketika kita sakit. Apalagi adik-adik ini orang-orang yang pelayanan langsung di garda depan ya, dengan masyarakat langsung ya. Nanti adik-adik mungkin di tusinya masing-masing ada yang pelayanan langsung dan tidak langsung ya. Cuman nanti bisa
kita analisis permasalahan-permasalahan yang ada di TUSI adik-adik ketika besok di materi analisis isu kontemporer. Oke. Kemudian memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara, ya. Sebagai warga negara yang baik gitu ya. Kita harus ikhlas berbuat baik, memberi dan memberi ya. Ketika kita belajar adik-adik semuanya, saya selalu sering mengatakan memakai kata-kata memberi, karena pengetahuan, keterampilan, pemahaman adalah juga berbagi, memberi. Itu sesuatu yang harus ada di dalam hati kita. Oke. Ini mengutip dari Jenderal Sudirman 1916 sampai 1950 bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Jadi ada yang tahu nggak background-nya Jenderal Sudirman ini? Adik-adik ada yang bisa cerita nggak tentang Pak Dirman itu siapa? Coba adik-adik. Saya Pak, sedikit. Siapa? Jenderal Sudirman merupakan jenderal yang melakukan perlawanan dengan cara sistem gerilya, Pak. Iya. Yang mengakibatkan tentara Belanda atau tentara Jepang itu mengalami kewalahan karena sistem yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem gerilya. Iya. Iya, background dari Pak Dirman ini Seorang perwira. Background-nya tentara, Pak, Tentara Nasional TNI. Ya, hubungan dengan statementnya ini. Jadi, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Ya, jadi Pak Dirman ini untuk apa namanya? Guru ya tadinya ya, Pak Dirman itu ya. Pak Sudirman itu guru SMP Muhammadiyah tadinya, karena dalam keadaan genting pada waktu itu ya di Yogyakarta, beliau kalau kita wajib bela negara itu loh ya. Kalau wajib militer, Pak. Ya, ikut berperang dan akhirnya sampai jadi jenderal gitu ya. Dan Pak Dirman ini salah satu orang yang tidak ambisi dalam hidupnya ya. Ya, kehidupannya sangat sederhana, tapi jiwa patriotismenya sangat tinggi. Dan anak-anaknya Pak Dirman ini tidak ada yang jadi pegawai negeri ini. Jadi yang dimaksud di sini bahwa sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara, ini kita ya sebagai seorang ASN. Ya. Jadi perannya ASN itu ada 3, apa saja perannya ASN? Sebagai pelayan, terus apa saja? Pelayanan masyarakat. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan. Kemudian yang ketiga, pengawas, perekat dan pemersatu bangsa. Pemersatu dan pemersatu. Ya, jadi itu perlu diingat itu ya, peran seorang ASN yang pertama adalah sebagai pelayan publik. Ya. Pelaksana kebijakan publik. Dan perekat dan pemersatu bangsa. Iya. Kan
ASN itu sangat dilirik oleh masyarakat ya dari sisi pekerjaannya gitu ya. Iya, Pak. Tapi di sisi yang lain menjadi sorotan gitu ya. Ya. Pertama dilirik oleh kita semua bahwa PNS ini didambakan oleh banyak orang termasuk kita semua yang ada di room ini. Ya kenapa sih orang kok cenderung gitu senang dengan PNS gitu ya. Kira-kira apa yang mendasari itu? Kenapa orang-orang itu cenderung senang jadi PNS? Apa yang mendasari? Karena jenjang karir yang ditawarkan sangat jelas. Jenjang karirnya sangat jelas. Ya. Penghasilannya juga tetap, itu yang pasti, Pak. Iya, penghasilannya tetap. Nggak muluk-muluk sampai tunjangan hari tua. Nah, sampai hari tua. Ya. Terus apa lagi selain itu? Jarang kalau di masyarakat biasanya lebih terpandang, Pak. Iya, terpandang status ya. Iya, Pak, ya, statusnya. Status di masyarakat lebih terpandang. Meningkatkan status sosial. Iya. Terus ini lebih mengorangkan gitu ya. PNS itu lebih, misalnya saya sebagai pimpinan sekarang, saya misalnya jadi pimpinannya adik-adik semua di satu organisasi. Nah, saya tuh menghargai, memahami ketika adik-adik enggak masuk kantor karena ada anaknya atau suaminya sakit atau istrinya sakit ya. Nah, itu bisa kita maklumi gitu ya. Itu kelebihannya, mengorangkan gitu ya. Iya, masih ada kebijaksanaan. Tapi bukan ya kebijaksanaan, tapi bukan berarti kita memanfaatkan itu, tidak ya kalau terpaksa. Lain kan kalau di swasta ya. Kalau di swasta tuh lebih ketat kan. Ya, Pak. Saya pelajari dari tapi dengan adanya kebijakan-kebijakan itu juga jangan dimanfaatkan, karena sorotan masyarakat ke PNS ini rajin malas dapat gaji gitu ya. Ya kan kita nggak mau dibilang malas dapat gaji, nggak mau. Dan ketika kita malas dan dapat gaji, itu berkahnya beda dengan teman-teman yang rajin dan dapat gaji ya. Jadi misalnya saya gajinya 3 juta, tapi yang tersisa di saya itu dalam sebulan itu hanya 100.000 gitu. Ibu Elvani gajinya 3 juta, tapi tersisanya 2 juta gitu. Hanya 1 juta aja kepake karena banyak rezeki-rezeki yang lainnya gitu. Keberkahannya itulah yang menentukan. Oh, kenapa begitu? Karena saya malas ke kantor, sehingga itu sudah hukum Tuhan itu. Sehingga yang tersisa hanya 100.000. Bu Elvani sisanya 2 juta per bulan karena Bu Elvani memang kerja keras dan suka lembur sehingga dapat uang lembur gitu. Sehingga masih banyak sisanya per bulannya itu secara matematisnya seperti itu. Dan betul itu berkah itu tidak bisa dimatematikkan, tapi logikanya juga bisa dianalisis seperti itu. Nah, jadi kalau Pak Sudirman, kembali lagi ke wawasan kebangsaan, kalau Pak Sudirman itu dulu berjuang untuk Indonesia sampai sakit sampai ditandu oleh anak buahnya, tapi kita juga sebagai PNS kita bersyukur ya kerekrut sebagai CPNS dan insya Allah nanti PNS. Kita syukuri dan kita isi itu dengan perjuangan versi kita, versi ASN, yang ada 3 perannya kita sebagai pelayan, pelaksana, dan perekat pemersatu. Jadi melayani dengan ikhlas, melaksanakan dengan baik juga apa yang ditugaskan oleh pimpinan kita,
Nah, PNS itu diharapkan menjadi penengah ya, baik di organisasi maupun di masyarakat. Jangan suka ngomporin gitu ya. Jangan suka susupo gitu ya. Jadi diharapkan kan kita ini suruh mendamaikan gitu ya. Jangan sampai kita susupo gitu. Tambah memperkeruh keadaan. Ya. Ini salah satu deklarasi Juanda ini kan dulu ini, adik-adik ingat nggak ya perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibatasi oleh mil gitu ya? Berapa mil dari daratan itu? Masih ingat nggak ya? Jadi intinya ya, intinya dari deklarasi Juanda itu, Indonesia ini kan negara kepulauan, ya, negara kepulauan. Antara satu pulau dan pulau lain itu bisa terputus karena perbatasan dari daratan ke lautan itu hanya 3,5 mil. Padahal dari Jawa ke Sulawesi itu bermil-mil ya. Nah, di antaranya itu berarti putus milik internasional, milik siapa saja gitu ya, termasuk sumber daya alam dan laut dan sebagainya itu boleh diambil oleh siapa saja selain orang Indonesia. Nah, atas perjuangannya Juanda inilah Indonesia menjadi negara kesatuan. Dan itu prosesnya sangat panjang dari merdeka sampai tahun dari 57 sampai tahun 80-an baru clear ini negara Indonesia adalah negara kepulauan terbentang pulau-pulau ya yang merupakan satu kesatuan. Jadi antara Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua itu di antara dua pulau, beberapa pulau ini menjadi satu kesatuan milik Indonesia. Itu yang promotornya, prakarsanya adalah Insinyur Haji Juanda. Kalau kita baca ini statementnya, ya bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. Itu merupakan, nah ini dari titik tolak wawasan Nusantara yang tadinya terputus-putus yang dibatasi oleh 3,5 mil dari daratan menjadi satu kesatuan. Nah, perjuangannya hampir 20 tahun ini baru dilegalisasi oleh PBB. Lanjut lagi ya, adik-adik. Pemangku hak kedaulatan teritorial seperti disebutkan oleh Richard Riley menyebutkan bahwa suatu negara memperoleh kedaulatan dalam suatu wilayah karena ia mampu menciptakan dan mempertahankan ketertiban sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di era kekuasaan negara bersangkutan, menciptakan dan mempertahankan keterlibatan sosial dan meningkatkan kesejahteraan hidup di area kekuasaan negara, elemen kedaulatan negara tergabung dalam Astagratra. Jadi maksudnya tadi kan saya menyinggung bahwa wawasan Nusantara ini terdiri daratan dan kepulauan dalam satu kesatuan gitu ya. Yang di dalamnya kita menganalisis dalam Astagratra. Apa sih itu Astagratra gitu ya. Elemen-elemen kekuatan negara Indonesia tergabung dalam Astagratra, yaitu geografi,
demografi dan kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keuangan. Jadi nanti adik-adik misalnya melihat sebuah kasus gitu ya, melihat sebuah kasus, adik-adik akan menghubungkan gitu ya, dengan berbagai aspek. Kan kita tadi kembali ke cara pandang tadi, cara pandang dari berbagai sudut, dari sisi sosial kah, ekonomi kah, dari politik kah gitu ya. Dari SDA-nya, dari Astagatra-nya ini ya. Nah, kalau ini dari aspek kehidupan nasional dipetakan menjadi Astagatra. Ya. Ada Trigatra, aspek alaminya yaitu geografi, sumber kekayaan alam, dan kependudukan. Ya. Sedangkan Pancagatranya aspek sosial, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Ya, kalau kita misalnya memberikan sebuah contoh misalnya. Ya. Jadi boleh dikatakan bahwa kalau kita melihat sebuah masalah gitu ya, atau kasus ya, nah, kita tinjau dari berbagai segi ya, dari berbagai sisi ya, sisi sosial kah, sisi ekonomi kah, gitu ya. Ya kalau kita sekarang, kalau di Palu yang lagi in apa ya? Yang lagi bermasalah yang kita lihat di Palu. Kalau pasca gempa ini, bantuan pasca gempa ini ada masalah nggak? Bantuan pasca gempa yang kita rasakan. Iya Pak, ada masalah. Iya, ada yang dapat, ada yang enggak gitu ya. Iya. Ya, permasalahannya. Kemudian permasalahan lain misalnya Huntara ya. Iya Pak. Huntara itu ada yang bermasalah walaupun sebagian tidak. Ya seperti di dekat tempat tinggal saya tinggal di perumahan dosen Untar, Tondo ya. Itu ada dibangun Huntara di dekat perumahan itu. Ya sampai sekarang itu tidak ada yang menghuni ya. Bagaimana Tondo yang kering ya, tidak difasilitasi dengan air terus bikin Huntara. Ya, akhirnya lambat laun listrik itu, meteran listriknya itu pada hilang gitu ya. Terus jendela-jendelanya pada hilang gitu ya. Ya, sebenarnya kita sebagai warga negara itu juga tergelitik kan ya. Bagaimana ini gitu ya. Ternyata di satu sisi kenapa Huntara itu bermasalah? Dari dua hal ya. Di satu sisi katanya ini ya, mungkin adik-adik bisa menambahkan ini permasalahan Huntara misalnya. Satu sisi kontraktornya tidak memenuhi spesifikasinya yang diminta oleh pemerintah, sehingga pemerintah tidak membayarkan. Di sisi lain, dari sisi kontraktornya, kontraktor bilang sudah memenuhi spesifikasinya, tapi birokrasinya yang berbelit-belit. Itulah permasalahan-permasalahan yang dicontohkan ini. Kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai bela negara gitu ya, iya termasuk di poin keberapa gitu ya. Iya kalau kita boleh melihat kembali di indikator-indikatornya itu, misalnya di nilai Pancasila misalnya ya, setiap ada Pancasila berarti ini nggak ada keadilannya, nggak ada kerahyatannya dan seterusnya.
Oke. Iya. Untuk konsepsi Astagatra ini adalah konsepsi yang lebih komprehensif lah ya. Kalau dari contoh Mintara adalah hanya salah satu sisi yang kita nilai, tapi kalau dari sisi Astagatra kita menganalisis sebuah masalah itu dari geografinya, dari kekayaan alamnya, kependudukan, ideologi politik dan sebagainya. Oke. Kita lewati aja. Oke. Nah, kita sebagai warga negara ya, kita menyinggung warga negara. Tugas pokok setiap negara adalah melindungi seluruh penduduk dalam wilayahnya. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar ya. Mendukung dan menyediakan pelayanan kehidupan masyarakat, kemudian wasit tidak memihak dalam konflik sosial. Jadi tujuan nasional NKRI ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat. Apa itu alinea keempat? Pembukaan, adik-adik? Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan ikut melaksanakan. Alinea keempat itu yang pokoknya di dalamnya ada Pancasila ya. Apa? Coba statement yang betul dari alinea keempat coba di searching. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya. Dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perdamaian abadi dan keadilan sosial. Iya, dan seterusnya ya. Ya, itu tugasnya negara ya. Kemudian apa tugasnya warga negara sekarang? Jadi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, jadi Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3. Kemudian pasal 30, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Ya, salah satu wujud yang adik-adik lakukan di dalam mengamankan ya dalam usaha keamanan pertahanan keamanan negara adalah menyiapkan generasi sehat ya. Kalau kesehatan itu visinya itu ya. Menyiapkan generasi sehat. Nah, kan generasi sehat itu merupakan tanggung jawab dari visinya kesehatan ya, Kementerian Kesehatan menyelamatkan generasi. Ya, jadi satu generasi itu kan 25 tahun. Ya, makanya di kesehatan tuh mulai dari sebelum lahir, mulai dari janin ya sampai manula ya, tetap menjadi prioritas kesehatan. Terutama yang ini menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan generasi ini ya, mulai dari janin sampai usia dewasa itu sampai 25 tahun itu adalah disyaratkan menjadi manusia-manusia yang sehat. Ketika manusia sehat, dia akan berisi ya, punya isi, punya kompetensi, kemudian turut membangun bangsa ini menjadi orang-orang yang baik dan bijak. Itu sebetulnya dari undang-undang itu sudah kita implementasikan, adik-adik sudah implementasikan setiap hari, melayani pasien, ya. Semua itu untuk pertahanan dan keamanan. Di sisi lain, adik-adik juga menyehatkan bangsa. Kalau bangsa sakit juga menjadi bangsa yang miskin karena nggak ada yang bisa kerja. Jadi banyak ternyata dari sisi kesehatan itu banyak hal-hal yang ternyata kita terlibat di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara.
Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 2002 tentang pertahanan dan seterusnya. Ini intinya itulah yang Bapak ceritakan kepada adik-adik bahwa apa sih peran kita ini di dalam pertahanan keamanan, di dalam apa kita sebagai warga negara. Ternyata ya seorang PNS itu, ASN itu kan bukan semata-mata bisnis ya. Ya, kemanusiaannya yang juga dikedepankan. Ya, ketika kita berbuat sesuatu yang kita itu didasari oleh sikap perilaku kita, hal-hal yang baik ya. Kemudian kita melakukan. Ketika kita di rumah ya, ditanamkan oleh orang tua kita dengan sesuatu hal-hal yang baik, maka di luar kita akan menjalankan hal-hal yang baik sesuai yang diajarkan oleh orang tua kita. Ya. Jadi orang tua kita lah yang melukiskan kita, apakah kita menjadi orang baik atau tidak. Ya. Sehingga kenapa kita harus hormat dan apa ya patuh sama orang tua, karena orang tua lah yang memberi warna kepada kita semua bahwa kita pada hari ini menjadi orang-orang yang baik, menjadi CPNS yang baik, dan insya Allah sampai umur panjang, sampai ajal kita menjadi orang-orang yang baik. Nah, itu sebuah perjuangan yang secara tidak langsung ketika kita adalah warga negara yang memiliki sikap perilaku bela negara gitu, dalam konteks bela negara. Oke. Ya, sebelum saya lanjut mungkin ada yang didiskusikan. Ya, kalau tidak, kita lanjut ke nilai-nilai ya. Apa sih nilai-nilai ini? Sudah mungkin adik-adik sudah buka ya, sudah di modul ya. Kita mengulang kembali nih ya. Pertama adalah cinta tanah air, ya, sadar berbangsa bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ya. Kemudian berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, dan ini pecahan dari nomor 5 ini semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini yang keenam, tapi di dalam literatur ada yang mengatakan 5 dan 6. Ya, kalau kita kupas satu persatu ya, indikator dari cinta tanah air, sikap perilaku yang ada di dalam nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Ya, kalau kita aktualisasikan di tempat kerja kita apa? Coba. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Contohnya apa itu? Menjaga. Contohnya apa coba kalau di tempat kerjanya Bapak Ibu? Hubungannya dengan cinta tanah air tadi. Hubungannya dengan mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Contohnya, ya. Bisa sampah medis ya. Sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau di medis ada lagi kan, dibedakan itu. Ada sampah apa namanya medis. itu? Iya benar Pak, dibedakan. Sampah medis, sampah non medis. Non medis dengan sampah rumah tangga. Ya. Menjaga. Apalagi orang pelayanan kesehatan ya. Itu harus syarat dengan kebersihan gitu ya. Kalau puskesmas atau rumah sakit kotor, pasti itu beritanya kemana-mana. Apalagi rumah sakit itu apa image-nya kan ya, gitu. Kalau adik-adik ini di mana saja? Kesehatan di mana? Rumah sakit Undata
Dan Madani. Madani, Undata Pak. sama Madani, Pak. Dani sama Undata ya. Madani, Pak. Ya. Rumah sakit semua, enggak ada puskesmas nih. Tidak Nggak ada, Pak. Nggak ada, Sakit Pak. semua. Enggak Ada ada. puskesmas. Hmm. Banyak contohnya kan kalau mencintai dan menjaga lingkungan hidup ini, melestarikan lingkungan hidup itu sampah salah satunya ya. Program Jumat bersih ya. Bisa juga. Kalau ada nggak hari-hari kerja bakti di tempat kerjanya Bapak Ibu? Ada nggak? Nggak ada ya? Tiap Sementara belum hari ada, ya? Pak. Tiap Untuk hari. sementara belum Belum ada, ada. Pak. Dilarang kumpul-kumpul, Pak. Oh iya iya. COVID. Ini anu kan COVID ya. Iya. Ya, Pak. Apalagi rumah sakitnya kita. Rumah sakit Madani. Iya. Rujukan Oh, COVID. iya, iya. Orang takut itu komandan. Rujukan COVID. Pasiennya masih banyak nggak Bu Gret? Sudah kosong, Pak. Jadi nanti tanggal 1 April ini sudah mau dibuka umum. Oh, syukurlah Jadi ya. kemarin sudah sempat dibersihkan, didesinfeksi. Iya. Mau dibuka umum tanggal 1 April rencananya. Iya. Mudah-mudahan gitulah. Apalagi ini sudah anu kan sudah banyak yang divaksin ini. Iya. Terus kita lanjut menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Cinta tanah air ya. Ya. Jadi anak-anak milenial ini nggak mau kalau nggak branded ya. Pakaiannya harus branded gitu ya. Harus bermerek gitu ya. Tapi kita artinya adik-adik kita dihimbau ya untuk mencintai produk dalam negeri gitu ya. Ya belanja di pasar terdekat aja gitu ya. Ya. Tidak harus selalu di hypermart ya. Boleh sih kita sekali-sekali ke PGM gitu ya. Itu ya refreshing tapi tidak boleh selalu ya. Yang pertama juga menghargai karya anak negeri, kemudian kalau sering-sering ke mall kan nggak cukup juga gajinya kita ya. Merusak mata ya. Mata pencaharian. Oke. Kemudian yang keempat, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Kalau dari keluarga kita menjaga ya keamanan wilayah kita dari keluarga ya, dari keluarga ke RT, RT ke RW dan seterusnya menjadi wilayah yang damai gitu maksudnya. Menjaga nama baik bangsa dan negara ya. Contohnya apa itu kalau CPNS atau PNS yang tidak menjaga nama baik PNS itu apa contohnya? Adik-adik. Banyak. Perbuatan korupsi, Pak. Iya, itu yang besar, yang ringan-ringan. Apa coba? Sering tidak masuk kerja. Nah, suka bolos ya. Belum jam makan siang sudah di kafe, Pak. Terus ke tempat Itu lain pada lagi. saat jam kerja. Iya, terutama bapak-bapak itu ya. Ngopinya berjam-jam. Ngopi di kafe. Jam 9 pada ketemuan di kafe. Free itu biasanya, Pak. Itu nggak menjaga nama baik kan. Akhirnya kita semua PNS kena. Kena kan kita semua PNS itu dicap orang PNS itu malas gitu ya. Kerjanya cuma kongko-kongko. Mengajar Bu, mengajar. Oke. Terus ini contoh lain apa selain ke kafe pada jam kerja? Jam 9 itu loh pada sarapan di warung di nasi kuning gitu ya. Tapi baliknya jam 11 gitu. Jam setengah 12 sudah istirahat.
Iya, nanti jam 2 balik gitu. Jadi kapan kerjanya? Tapi kalau pelayanan enggak ya? Kalau rumah sakit mau dikomplain orang ini mau keluar lama-lama ya. Tidak Pak, tepat waktu, disiplin. Iya. Ditunggui pasien soalnya ya. Iya Pak. Nggak bisa begitu. Syukurlah ya, bersyukurlah. Makanya adik-adik kalau ketemu PNS kongko-kongko pagi hari di kafe boleh diingatkan kalau kenal. Tapi kadang kita nggak mau resiko juga. Biasanya atasan yang di sana Pak, yang lebih senior, jadi sungkan untuk menegur. Itu. Oke. Ini juga ibu-ibu itu biasa suka ke pasar atau ke swalayan pada saat jam kerja pakai nama lagi ya. Saya kadang-kadang juga kalau terpaksa gitu. Tapi takut-takut juga saya. Misalnya jam 10 karena di kantor saya ini kan dekat dengan BNS ya. Takut juga saya jam 10 ke BNS itu takut orang, apalagi pas seragam keki itu Senin Selasa. Oh, enggak berani saya. Kecuali Kamis ya. Batik kan umum, baru apa namanya dilepas, tapi enggak lah ya. Kalau orang kesehatan enggak ada yang begitu karena jam kerjanya ditunggui pasien soalnya. Iya Pak, padat Pak jadwalnya. Kalau lambat sedikit pasti diomong. Komplain Pak. Iya, komplain. Rumah sakit itu paling enak digosipin gitu. paling enak digosipin pokoknya. Nggak ada benernya lah gitu. Padahal petugas medisnya sudah setengah mati. Dan orang rumah sakit itu sebetulnya mulia loh. Kalau di luar negeri itu yang kesehatan itu tunjangannya beda dengan yang bukan kesehatan. Yang menangani orang sakit itu diasuransikan ini kesehatannya juga. Selain BPJS ya, pokoknya ada beda gitu. Karena dia menangani orang sakit sehingga tunjangannya beda dengan orang PNS biasa gitu. Karena dia berkeluh dengan penyakit kan. Iya, bayangkan aja sekarang yang COVID orang takut, terpaksa orang kesehatan mau tidak mau juga melayani gitu ya. Nah, itu sesuatu yang harus dihargai mestinya, tapi di negeri kita belum mampu membedakan itu gitu ya. Untuk di negeri-negeri yang maju dibedakan itu. Iya. Oke. Kita lanjut lagi. Menjaga nama baik tadi ya. Jadi apapun yang kita amati ya, apapun yang kita analisis ya, dalam sebuah permasalahan itu tidak lepas dari indikator-indikator yang disebutkan ini. Kemudian mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan siapapun dan dari manapun, ya. Nggak boleh diskriminatif lah ya. Iya, mentang-mentang saya kenal Ibu Tia, Ibu Fani, ya. Udah untuk Bu Fani sama Bu Tia bimbingan di saja khusus. Gitu. Kalau yang lain 1-2 jam untuk Bu Tia dan Bu Fani 1 hari. Gitu. Itu namanya diskriminatif. Nah, sebaiknya ya semuanya dilayani siapa yang membutuhkan. Gitu ya. Ya pokoknya saya pengen kita santai ya adik-adik ya. Dan kalau dengan Bapak ini nyantai tapi sukses gitu. Nyantai tapi sukses gitu ya. Nggak perlu terlalu formal gitu ya. Mau perlu apa mau nanti di rancangan aktualisasinya. Nah, besoklah kita bicarakan soal ini kan analisisnya kan.
tusinya apa. Dan besok adik-adik bawa tusi masing-masing ya. Besok. Besok. Iya besok ya, analisis isu kontemporer kan besok. Bawa tusi masing-masing, kemudian permasalahannya apa, kita lebih banyak diskusi besok ya. Ya satu-satu supaya besok tuh udah ketemu. Oh, aktualisasi saya ini kayaknya yang paling pas. Diskusi dengan teman-teman bersepuluh, saling memberi saran ya besok. Ya sebenarnya saya kalau teori-teori juga nggak terlalu suka sih, langsung kerja gitu. Tapi memang besok memerlukan waktu yang lama memang. Jadi kita besok langsung analisis saja kan, identifikasi dulu. Kemudian kita analisis mana yang paling prioritas besok. Ya kita kembali lagi ke sini mengenal wilayah tanah air tanpa fanatisme kedaerahan. Ya, bagi saya pribadi ya hubungannya dengan ini saya nggak membedakan siapapun ya. Semua saya layani sama gitu ya. Dan saya suka pesan sama adik-adik di sini, penyelenggara itu kan masih muda-muda ya, evaluator, layani semuanya dengan sama sehingga tidak ada ketimpangan, ketidakadilan itu kan ketika adik-adik merasa diperlakukan tidak adil itu semangatnya turun kan, nanti aktualisasinya jadi nggak bagus. Oke. Sadar berbangsa dan bernegara. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Ya, dari tadi ya waktu dinamika kelompok juga disinggung soal disiplin ya. Tadi yang 5 itu di antara 5 ada nggak yang di sini yang lambat? Di antara 5 yang terlambat tadi ada yang di kelompok sini enggak? Siap, nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Kayaknya Ada, ya. bukan dari sini. Iya, pokoknya dibuka dulu room ya. Habis itu baru pakai pakaian rapi. Jaringan, Pak. Iya. Oh, jaringan. Tapi ini di Palu semua kan yang 10 ini? Ya, Pak. Iya Pak, di Palu. Ya, Pak, di Palu. Di Palu Pak. Di Palu. Karena Iya. penempatan Undata Madani, Pak. Jadi pasti di Palu. Oh iya. Iya, rumah saya kan di Tondo ya. Sering juga hilang-hilang juga kalau pas di rumah. Di perumahan dosen situ kadang hilang-hilang juga. Ini yang kedua apa ini tadi? Nilai bela negara yang kedua tuh rela berkorban ya. Apa? Sadar berbangsa dan bernegara ya. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Ya ini pasti karena adik-adik ini kan staf ya. Pasti bertanggung jawab lah dengan apa yang diberikan oleh pimpinan kita. Ya apalagi CPNS ya. CPNS adik-adik ini kan konditor ya. Mentor itu pimpinan adik-adik semua ini akan memberikan nilai ya di dalam pelaksanaan latsal ini ya. Jadi Widya Iswara, kemudian mentor, penguji, penyelenggara itu punya andil memberikan nilai sehingga adik-adik peserta CPNS ini bertanggung jawab ya terhadap tugas yang dibebankan. Tapi saya yakin adik-adik ini adalah adik-adik yang melek IT ya, nggak seperti zamannya Bapak ini. Bapak ini kan udah kepala 55 tahun, 56 tahun, sehingga IT ini hanya bisa yang perlu-perlu aja. Tapi kalau adik-adikku semua yang di room ini, kalau soal HP itu aduh sambil tidur tangannya sudah jalan sendiri gitu ya. Udah pinter-pinter dengan IT gitu ya.
Kemudian menghargai dan menghormati. Ya, tidak semua orang ini ya menghargai dan menghormati. Artinya menghormati orang itu habituasi, ya, kebiasaan yang perlu dibiasakan, ya. Sesuatu yang dibiasakan. Itu tadi saya bilang dari rumah, ya, terbiasa. Misalnya kita di rumah tidak biasa bersuara keras, maka di kantor kita tidak akan bersuara keras, ya. Kalau kita di rumah selalu dilatih oleh orang tua kita mengucapkan terima kasih atas pemberiannya orang lain, apapun yang diberikan kepada orang lain kepada kita, otomatis kita bilang terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih kawan, gitu ya. Ya, menghargai dan menghormati. Ada juga kita temukan di antara teman kita yang berat sekali bilang terima kasih. Ada nggak kira-kira yang gitu? Kita temui kan kadang-kadang ada teman tuh bilang terima kasih itu berat banget gitu. Iya, ada juga. Menghargai keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Siapapun maksudnya. Ya. Ini menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan agama antar golongan. Siapapun ya. Ya siapapun yang saat ini kita virtual ini, saya terima kasih sama adik-adik, adik-adik juga terima kasih sama saya. Dengan kita kerjasama, kita akan memberikan satu hasil yang kita inginkan bersama. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, ini agak sulit ya. Kadang-kadang kita tidak selalu bisa melaksanakannya ya. Kadang-kadang. Ya tadi saya ceritakan misalnya ada anak kita atau suami kita, istri kita sakit gitu ya. Nggak ada orang lain yang bisa nolong, hanya kita gitu ya. Sementara di kantor juga kita dibutuhkan gitu ya. Mana nih yang didahulukan gitu ya. Iya, kalau menurut statement ini sih kepentingan umum dulu gitu ya. Ya, tapi mungkin ada solusi, mungkin ada jalan ya dari teman-teman bergantian menolong tuh loh ya. Misalnya yang tidak masuk ditolong oleh yang masuk. Suatu saat kalau kita sakit juga ditolong mereka gitu. Ya itu dalam keadaan terpaksa ya, dan tidak bisa meninggalkan rumah gitu ya. Kemudian oh iya, kalau rumah sakit itu pasien kan tetap ada ya, COVID kan tetap ya, pelayanan itu tetap ada ya. Ya Pak. Ya Pak. Kemudian di atas kepentingan pribadi, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Ya, sebetulnya bangsa kita ya, warga Indonesia itu kalau kita lihat di apa ya lomba-lomba apa, kemudian apa kompetisi apa gitu ya, matematika kah, olimpiade dan sebagainya. Sebenarnya warga Indonesia ini tidak ketinggalan gitu ya. Tidak ketinggalan dan banyak orang-orang pintarnya Indonesia ini banyak gitu ya. Hanya saja reward terhadap yang bersangkutan ini masih belum tertata dengan baik sehingga orang-orang pintar yang orang Indonesia apalagi yang kuliah-kuliah di luar negeri itu lebih betah tinggal di sana karena mereka sangat merasa dihargai. Ya, boleh dikata dia gini, bangga terhadap bangsa dan negara. Oh ternyata orang-orang pintar yang di luar negeri ini nggak bangga dengan Indonesia, nggak membangun Indonesia gitu. Tapi jangan bilang begitu dulu gitu ya. Kenapa gitu ya?
Bukan hanya satu-satunya kesalahan sama mereka, tapi mengapa dia begitu gitu ya. Nah, itu karena apa? Ya merasa tidak ada reward itu ya. Nomor 5, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Lanjut, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan. Iya, yang ini Pancasila ya, nggak usah dijelaskan lagi nanti di dalam pelaksanaannya, di dalam aksi bela negara, di dalam pekerjaan Bapak Ibu selalu menerapkan di hati ini adalah nilai-nilai Pancasila ya. Ketuhanan, ya, apapun didasari oleh ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, itu inti dari Pancasila sebagai ideologi nilai-nilai bela negara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, gitu ya. Ini kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini dasar negara serta menjadikan Pancasila nomor 1, nilai musyawarah, menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling membantu tolong menolong. Ini berikutnya nilai berikutnya apa? Habis Pancasila. Rela berkorban ya untuk bangsa dan negara. Jadi sebetulnya kita PNS ini, rela menolong bersama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosial kulturalnya. Ya, sebagai umat beragama ya pastilah kita selalu rela menolong gitu ya. Kemudian mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, sama dengan poin yang kesadaran berbangsa tadi. Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Jadi poin 3 ini nanti yang adik-adik laksanakan ya. Jadi pada saat aksi ini aktualisasi ya, menyumbangkan tenaga pikiran. Nah tentunya di tempat kerja adik-adik semuanya ini punya masalah gitu ya. Punya hambatan-hambatan dalam hal kerja gitu, yang perlu diselesaikan. Ya, untuk itu pada kesempatan Latsar ini saya akan membuat perubahan-perubahan gitu ya. Dari yang lama jadi cepat gitu ya. Dari yang yang boros jadi efisien gitu ya. Hal-hal yang kecil ya, tidak usah adik-adik memikirkan hal-hal yang muluk-muluk yang sulit dilaksanakan. Tapi berpikirlah hal yang kecil tapi manfaatnya cukup besar ya, untuk kelangsungan pekerjaan adik-adik di rumah sakit. Ya, kemudian lanjut membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Ya. Profesinya apa saja ini yang teman-teman di kelas ini? Kalau Bu Uswatun sebagai apa profesinya? Staf laboratorium, Pak. Laboratorium. Kalau Bu Ilna di mana tugasnya? Di Rumah Sakit Undata, Pak, terapis bicara. Di transfusi. Terapis bicara, Pak, di rehab medik. Oh, terapis bicara. Iya. Iya.
Kalau Ibu Elvani Perawat Pak di Rumah Sakit Madani Palu. di bagian apa? Poli jiwa. Oh, polijiwa. Iya, Pak. Psikologi, Ibu Elvani. Enggak Pak, perawat. Oh, Cuman perawatnya. kita ditugaskan juga membantu di situ. Oh, ya di divisi itu, divisi jiwa ya. Iya Pak. Oh, di Madani berarti. Iya Pak, di Madani di poli jiwanya. Kalau Ibu Gret di mana? Sama dengan Ibu Bu Elvani Fani. di perawat di poli jiwa juga. Oh, di Satu ruangan. polijiwa. Oh, gitu. Wah, nanti berbagi nih aksi anunya, apa aktualisasinya ya. Iya Pak. Beda Banyak judul. samanya, ya bisa kerjasama, cuman item aktualisasinya yang beda. Kalau pendahuluannya apa banyak sama kan. Cuman dari sisi mana berbagi tugas lah. Bu Nurul di bagian Sama apa? Pak, di Rumah Sakit Madani. Bagian Bagian jiwa. uji Perawatan jiwa. perawatan jiwa. Kalau bedanya dengan Ibu Fani dan Gret apa? Kenapa Pak? Nurul Bedanya atau satu ruangan? Nurul di UGD jiwa Pak. Oh, UGD-nya. UGD. Penerimaan pasien jiwa pertama kali. Kalau di UGD itu takut-takut ya, kalau pasiennya pasien gawat gitu, gawat jiwa maksudku. Ya. Kalau Pak Daniel mana? Di Rumah Sakit Madani, ruangan GMO, Pak. Jiwa. Gangguan mental organik, Pak. Oh, gitu. Butia Ya Pak, di Madani juga? saya di Undata Pak. Mendata di bagian apa? Saya di bagian rekam medis. Oh, rekam medis. Rekam medis. Berarti di mana? Di poli-poli itu ya? Tidak Pak, untuk sementara saya ditugaskan di bagian pendaftaran rawat jalan. Bikin anu itu. Arsip yang rapi. Iya Pak. Supaya nggak lama. Ya nggak tahu pakai apa, pakai sistem aja. Oke, kalau Ibu Dela? Saya sekarang di poli gigi, Pak. Seharusnya saya di lab gigi dan mulut, tetapi di Undata belum ada unitnya, jadi saya bergabung di poli gigi. Poli gigi ya. Iya, Pak. Oke, Undata Butia. Kalau Ibu Fitra? Di Undata Pak, perawat. Di bagian mana? Di bagian saraf Pak, perawatan saraf. Saraf ya. Iya. Kalau Pak Jufri? Pak Jufri. Ini gangguan tadi Pak, laptopnya enggak mau itu, enggak kedengaran, enggak bisa suara. Pak Jufri ini Undata atau anu? Undata, Pak. Di Undata Pak. Oh, jadi mulai dari Ibu Tia, Bu Dela, Pak Bu Fitra, Pak Jufri, ini 4 ini Undata. Iya Pak. Yang 6 ada Dan Ibu Uswatun Hasanah. Sama Uswatun Hasanah sama Ilna Pak, Ilna Yana. Oh, Undata juga? Iya Pak, Undata. Oh, 6 berarti. Yang 4 yang Madani ya. Ibu Fani, Bu Gera, Bu Nurul, sama Pak Daniel. Oke. Ya, ini nanti kita jam 1 tinggal penugasan tinggal penugasan. Kita kasih studi kasus, nanti ada penugasan di asinkronusnya. Ya. Ini waktunya sudah tinggal sedikit ya. Waktu tinggal 5 menit. Memiliki. Iya. Tinggal ya, nggak sampai 5 menit ya. Ini sudah mau habis ini, dihabisin. Memiliki kemampuan awal ya, kemampuan awal bela negara ini yang dimaksudkan kita berbuat sesuatu lah gitu ya. Karena kita warga negara, kita berbuat sesuatu. Kembali lagi pada saat ini adik-adik berbuat bukan hanya untuk menghilangkan C-nya saja ya,
dulu adik-adik menginginkan C itu ya, menginginkan cinta itu gitu ya. CPNS kan. Nah, sekarang adik-adik sudah nggak senang lagi dengan cinta ini gitu. Mau membuang cinta itu menjadi PNS gitu. Ya. Kemampuan awal bela negara ya. Ini kemampuan integritas dan kepercayaan diri, kemampuan memahami dan identifikasi, menjaga kesehatan, kecerdasan emosional, spiritual, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dan menyikapi setiap ancaman dan seterusnya. Ya, oke, kita cukupkan kalau di jam saya sudah setengah 12 ya. Ya, kita cukupkan untuk sesi ini. Kita lanjut di sore hari untuk beberapa hal penugasan untuk mengisi kegiatan di asinkronusnya nanti ya. Jadi kan ini 3 jam sinkronus, 6 jam asinkronus ya. Ya, Pak. Ya, asinkronus ini ada kelompok 3 jam pelajaran dan individu 3 jam pelajaran. Jadi saya berharap sama adik-adik, pokoknya kalau ada tugas segera dikerjakan, baik jelek kah, bagus kah, nggak usah terlalu dipikir, yang penting masuk. Daripada portalnya tertutup, kita bikin bagus tapi nggak cukup waktu ya, akhirnya portalnya tertutup nggak kenilai juga. Gitu ya. Oke, saya selalu menghargai karya adik-adik ya. Saya tidak pernah mempersulit ya, apa yang menjadi buah karya adik-adik semua. Oke, terima kasih. Saya cukupkan dulu dan saya kembalikan ke Mas Afgan selaku evaluator. Silakan Mas Afgan. Iya, terima kasih Pak De. Ya. Masih di mute Mas Afgan. Sementara sambil nunggu breakout, mic-nya yang rusak Pak De. Breakout 2 menit lagi. Setelah itu kita kembali ke room utama tadi, terus istirahat, nanti ada pengarahan istirahat, kemudian jam 1 balik lagi seperti arah Pak Yamin. Silahkan teman-teman gunakan waktunya sebaik mungkin. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sebagai nanti maaf Pak Afgan mau bertanya, nanti kembali di Zoom ini, kembali di room Zoom ini atau gimana Pak? Tolong diulangi. Nanti maaf kalau ini kembali ke room Zoom ini atau gimana? Ke link yang ada di Kolabjar ini atau kita masuk ke link mana lagi ya? Ya. Ini kan ini jadwalnya asinkronus ya. Iya. Ini nanti jadwalnya asinkronus. Di room besar akan diarahkan kembali. Jadi nanti setelah istirahat bagaimananya, silahkan pantau terus Kolabjarnya saja, LMS-nya. Oke, Bapak Ibu saya pamit dulu ya. Ya Pak, makasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, makasih Mas Afgan. Supaya bisa bersaing dengan